Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hari ini syuting perdana untuk video tarbiyat Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Sindang Barang. Ide untuk membuat video tarbiyat ini terkait dengan kondisi kita dewasa ini, kebijakan physical distancing dari pemerintah yang tidak bisa membuat kita berkumpul lagi untuk sementara waktu, maka tarbiyat kita adakan langsung secara digital melalui channel YouTube tentunya. Baik, hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Maulana Ghulam Wahyudin, Mubalik Wilayah Jabar 2, dan Bapak Maulana Asyid Nasiruddin, Mubalik Lokal Cibinong, yang akan sharing untuk tarbiyat pada Ibu Suda yang perdana ini. Baik, mungkin untuk menyingkat waktu, kita langsung akan dengarkan tausiah dari Bapak Maulana Ghulam Wahyudin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La yamassu illa mutahharun. Sidang pendengar yang saya muliakan, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang saya akan sampaikan bisa membawa berkah dan bisa bermanfaat untuk Udam, Ansor, dan Lajnah. Dan mudah-mudahan juga apa yang saya akan sampaikan mungkin Bapak-Bapak sudah dengar. Mudah-mudahan tidak membuat ini saya sudah dengar, tidak perlu lagi dengar. Karena memang nasihat itu artinya yang berulang-ulang. Fadzakir nafa'ati dzikra. Karena zikir itu harus diulang-ulang. Nasihat pun harus diulang-ulang. Seperti sholat 5 waktu terus saja, nggak ada berhenti-berhentinya. Ngaji pun sama terus diulang-ulang. Nasihat pun Nabi pun dikirim terus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya satu saja. Sampai sekarang Rasulullah SAW pernah bersabda sudah 124.000. Kembali pada acara ini, mudah-mudahan ada membawa berkah untuk kita semua. Dalam acara ini tujuannya adalah memberikan tarbiyat jarak jauh melalui alat-alat yang canggih saat ini. Dan yang saya akan sampaikan adalah di mana ada satu bahasa bahwa kita sebagai pengikut dari Hajat Imam Mahdi alaihissalam, Hajat Masih Maud alaihissalam, terus oleh Allah Subhanahu wa taala dibimbing dan dibina sehingga kita sampai saat ini pun kita sedang menghadapi cobaan yang besar, yaitu dengan adanya wabah yang kita rasakan saat ini. Tidak bisa ke masjid, taat ke pemerintah, tidak boleh mengadakan kegiatan di masjid seperti sholat berjamaah ataupun sholat Jumat untuk sementara. Ini pun cobaan untuk kita semua. Mudah-mudahan menghadapi cobaan ini kita selalu diberi kesabaran. Di sini ada satu nasihat untuk kita dalam bahasa Urdu. Corona Chin or Europe में आया, bahwa corona datang di Cina dan di Eropa. Tu Allah ka azab और हराम चीजें करने का नतीजा
Nah, ini azab karena mereka semua memakan barang-barang yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lekin jab Islam ke mumalik me ayat tu ya ajmai syai. Tapi kalau ini adalah datangnya kepada negara-negara Islam yang suka ibadah tiap hari, nah ini cobaan untuk kita. Ini adalah cobaan. Apakah dalam menghadapi cobaan ini Allah memberikan hikmah yang baik untuk kita? Apakah menghadapi cobaan ini ada berkah untuk kita, rahim untuk kita, rahman untuk kita? Apakah sebaliknya? Jadi cobaan ini bisa juga menjadi laknat untuk kita. Cobaan ini bisa juga bisa menjerumuskan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai murid Imam Mahdi, cobaan ini kita harus dijadikan nikmat yang besar sehingga kenikmatan ini membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam cobaan ini Hajat Masih Maud alaihissalam juga memberikan nasihatnya agar tumlog cahteho, kalau kamu ingin ke hariat se raho, ingin sehat selalu, ortu tumhare garung me aman rahe, dan ingin di rumah itu menjadikan surga, rumah itu aman, tentram, tu munasibe ke doae bahut karo. Dalam menghadapi wabah ini kita harus banyak berdoa. Harus banyak berdoa. Or apni garung ko doaung se pur karo, sehingga rumah penuh dengan doa-doa kita. Kita, istri kita, anak kita semua suruh berdoa supaya menghadapi cobaan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita merasakan oleh itu adalah satu nikmat besar sehingga kita selalu dekat dengan Allah taala. Nah, karena ini adalah satu cobaan yang besar, kita sebagai murid Imam Mahdi harus benar-benar sadar kembali kepada kita bahwa kita ini orang jemaat. Dalam orang jemaat itu ada janji. Orang jemaat itu ada janji yang dicatat oleh malaikat. Janji kita ini, di mana janji itu adalah orang-orang yang ikrar, berjanji dengan hati yang jujur. Satu, di masa yang akan datang hingga akhir hayat ia senantiasa akan menjauhi syirik. Nah, inilah satu dasar utama yang mana kita menjadi seorang jemaat, menjadi orang yang beriman kepada Imam Mahdi harus menjauhi syirik. Kalau syirik atau menyekutukan Tuhan di zaman Rasulullah, itu ada 360 berhala di dalam Ka'bah. Ada 360. Nah, di saat sekarang ini itu zaman Jalal. Nah, sekarang ini zaman Jamal. Jamal itu keindahan akhlak. Nah, karena ini adalah keindahan akhlak, berhalanya itu sangat halus. Ada di dalam diri kita, ada 360 berhala yang ada di dalam diri kita. Dan banyak itu berhala-berhala yang ada dalam diri kita, sehingga kita pun bisa jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jauh dari janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan syirik, kena menyembah diri sendiri, menyembah kehebatan diri sendiri, kehebatan atau keagungan diri sendiri. Itu pun salah satu syirik yang harus dihindari. Nomor satu tadi, di masa yang akan datang hingga akhir hayat ia senantiasa akan menjauhi syirik. Kedua, ia akan senantiasa menghindarkan diri dari segala macam kebohongan. Kita tidak boleh bohong. Nah, inilah satu hal yang sangat menjadi penyakit di zaman sekarang ini adalah kebohongan. Di mana-mana orang banyak melaksanakan hal ini, sehingga timbullah wabah-wabah semacam ini. Ini wallahu alam. Ini bisa saja orang yang tahu mah ketawa-ketawa saja lihat wabah begini. Kalau orang yang nggak tahu kan semuanya seperti gelisah dan sebagainya. Alhamdulillah karena kita murid Imam Mahdi, murid Masih Maud alaihissalam, kita tenang saja. Kita tidak ada gelisah sobat. Tapi orang-orang yang belum beriman kepada hajat Imam Mahdi alaihissalam, mereka merasakan bahwa ini ajab yang besar. Sidang pendengar yang saya muliakan, sidang jemaat yang saya muliakan, kebohongan yang sudah melanda dunia ini sekarang timbul kebohongan-kebohongan lain. Di sini ada pandangan birahi terhadap yang bukan muhrim. Pandangan birahi yang terhadap yang bukan muhrim pun sudah merajalela. Lalu zina, lalu perbuatan fasik, ini pun fasik sama, sudah meranda. Di dalam jemaat pun seperti
saya bicara pernah dengan Bapak Restu Tablik, Bapak Amir Rajudin Sahib, juga pernah bicara dengan Bapak Amir Indonesia tentang masalah-masalah dalam jemaat ini. Beliau menasihatkan bahwa kita ini kenapa membuat Hajat Masih Maud SAW, kenapa membuat perahu di atas gunung. Nah, waktu banjir itu di dalam perahu itu dikisahkan ada ular, ada kucing, ada buaya, ada anjing, ada monyet, ada macam-macam, ada beruang. Semuanya selamat. Semuanya selamat. Rupanya itu bukan hanya beruang, monyet, kucing dan sebagainya lain. Artinya itu adalah orang-orang yang bersifat ular, orang-orang yang bersifat monyet, orang-orang yang bersifat serigala yang sudah beriman ke Hajat Nabi Nuh alaihissalam. Nah, di dalam jemaat pun ini ada perahu, rumah. Makanya ada buku Bahtera Nuh, perahu Nabi Nuh. Di dalam jemaat pun kita, kalau diri kita masuk ke dalam jemaat ini tidak berubah, tetap saja monyet selamat juga dia, tetap aja serigala selamat juga dia, bukan artinya diselamatkan orang. Dalam wabah ini apabila kita selamat, tapi sifat kita tidak berubah, ya rugi kita. Kita akan memperoleh kerugian besar. Oleh sebab itu dalam jemaat kita berubah supaya kita harus menjadi orang yang soleh, orang yang sodik, orang yang paling depan mendahulukan agama daripada urusan dunia lainnya. Inilah yang harus kita juga perhatikan, jangan sampai pasif. Lalu kedua, kita jangan jahat. Itu ada pikiran manusia itu jahat. Jahat itu luar biasa, itu bisa nggak pandang kawan itu mah. Kalau jahat itu siapa saja bisa digulingkan oleh kita. Di dalam jemaat pun kita harus menjadi orang yang terhindar dari perbuatan jahat, perbuatan licik, perbuatan yang bisa merugikan orang lain. Lalu aniaya pun sangat berbahaya, karena dengan sifat aniaya ini adalah sifat apa? Serigala yang bisa membahayakan yang lain. Lalu hianat, apalagi hianat ini dikasih amanat, dikasih perintah yang baik, tidak melaksanakan dengan sebaik-baiknya, justru mengkhianati. Sehingga kalau kita dalam jemaat ini berkhianat, di dalam jemaat ini berlaku seperti orang-orang yang selalu berkhianat, maka jemaat tidak rugi, justru kita yang rugi, justru kita yang bisa jauh dalam jemaat ini. Huru hara. Huru hara di sini diterangkan apa? Demo, merugikan orang lain. Huru hara artinya demonstrasi lah, mengikuti demo. Makanya ada orang mengatakan, selama tahun 2000 sampai sekarang saya kok belum pernah lihat orang Ahmadiyah demo huru hara. Inilah kebaikan orang-orang jemaat, di mana dia tidak pernah secara jemaat mengadakan huru hara, karena memang dilarang. Berjanji kita tidak boleh mengadakan huru hara yang mengadakan suatu hal-hal yang merugikan umum. Lalu pemberontakan serta tidak akan dikalahkan oleh hawa nafsunya. Atau juga pemberontakan, kita dilarang menjadi orang-orang yang selalu berontak. Selalu ini juga artinya selalu kesal terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh jemaat maupun oleh pemerintah. Kesal aja bawaannya. Ini kurang adil, ini kurang ini kurang itu, harus begini, harus begini. Nah, inilah orang-orang yang selalu berontak, sehingga lama-lama orang begini pun akan jauh dari jemaat ini, karena di sini diterangkan tidak akan dikalahkan oleh hawa nafsunya, walaupun bagaimanapun kuat dorongannya. Walaupun kuat dorongannya, kita tidak boleh mengadakan yang merugikan jemaat ini. Ketiga, janji beat ini ialah ia akan senantiasa mendirikan sholat 5 waktu sesuai perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tuh, jadi kita harus mengerjakan sholat 5 waktu. Secapek-capeknya kerja, sesibuk-sibuknya kerja, bekerja keras, bekerja, sholat jangan ditinggalkan. Harus kita mengadakan sholat. Nah, ini pun ada wabah semacam begini, harus lebih banyak lagi sholatnya. Apalagi tinggal di rumah, ada sholat tahajud, ada sholat duha, ada sholat sunat, ada sholat-sholat lainnya selain dari sholat wajib, sehingga kita bisa melaksanakan 50 rakaat di rumah. Lalu kenapa kita harus mendirikan sholat? Karena ini perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Perintah Allah apa?
Yukimu sholat, dirikanlah sholat. Lalu yang lainnya bersalawat. Kita harus bersalawat ya. Apa? Baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini harus siang malam baca. Harus belum tidur, bangun tidur ini harus dibaca. Karena ini adalah perintah juga untuk Nabi Muhammad SAW. Lalu memohon ampunan artinya kita harus banyak istighfar. Astagfirullah rabbil min kulli dzambin wa atubu ilaih. Astagfirullah rabbil min kulli dzambin wa atubu ilaih. Ada juga doa istighfar. Robbana firlana junubana wa israfana fi amrina wa sibit akadamana wa sunala qawil kafirin. Ada juga Robbana firlana junubana wa kafirana sayyatina wa tawaffana ma'al abror. Ada juga Robbana wala tuhamilna mala tuqala nabi wa fu'ana waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Ini pun istighfar. Jadi kita harus banyak baca istighfar. Artinya ini selalu memohon ampunan kepada Allah Ta'ala dari kelemahan-kelemahan dan mohon perlindungan dari dosa. Akan ingat setiap saat kepada nikmat-nikmat Allah, lalu mensyukurinya dengan setulus hati, serta memuji dan mengagungkannya dengan hati yang penuh kecintaan. Tapi harus ikhlas, harus ridho. Kita ngedoa tapi kesal sama orang lain, kita sholat kesal sama orang lain, kita beramal saleh kesal sama orang lain, ya nggak bakal diterima. Yang itu mah harus ikhlas kita, karena emang ini bakal diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau ikhlas. Kalau tidak ikhlas mah, walaupun istighfarnya ataupun sujud sholatnya, walaupun ibadahnya hebat sampai tangan ininya hitam, kepalanya hitam, kalau nggak ikhlas mah ya nggak bakal diterima sama Allah. Jadi harus ikhlas dalam berbuat sesuatu apapun untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu juga kita setelah kita ikhlas mengerjakan segala sesuatu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengagungkannya dengan hati yang penuh kecintaan. Ikhlas juga bersyukurnya. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan segalanya kepada kita. Yang keempat, Dia tidak akan menyakiti makhluk Allah pada umumnya dan kaum muslimin pada khususnya, karena dorongan hawa nafsunya, baik dengan ucapan, dengan perbuatan, ataupun dengan cara apapun. Coba kita janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan menyakiti makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam keadaan hati kita kesel maupun lagi senang, hati kita lagi sempit maupun dari lapang. Kita tidak boleh secara umum menyakiti makhluk Allah dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Dan kaum muslimin pun orang muslimin lainnya. Makanya kita menulis slogan kita di seluruh dunia. Sebetulnya kalau slogan Allah Ta'ala sih slogan jemaat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi ada slogan lain yang terkenal di dunia ini yang diamalkan oleh jemaat sejak zaman Khalifah ketiga, yaitu dengan tulisan lapor all harta konon, kecintaan untuk semua dan tidak ada kebencian kepada siapapun. Nah inilah, ia tidak akan menyakiti makhluk Allah. Kita tidak akan menyakiti walaupun orang menghina-hina kita. Di mana Hajat Masih Maud SAW menulis dalam satu karya tulisnya, Galian Sunkar unlogongko doado. Apabila kita dicaci maki orang, dihina orang, disepelekan orang, tidak dihargai orang, maka kita harus mendoakan dia, karena dia kan kalau terus menghina kita akan menjadi orang merugi di akhirat nanti. Oleh sebab itu kita doakan supaya dia itu bisa menerima kebenaran pendakwaan Hajat Masih Maud SAW. Lihat di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang ibu-ibu menghina-hina Rasulullah, menghina terus siang malam menghina Rasulullah. Tapi bagaimana setelah tidak menghina, Rasulullah mengatakan, bersabda, mana itu ibu-ibu yang suka itu kepada saya, yang menghina saya? Oh itu sakit ya Rasulullah. Maka Rasulullah datang ke rumahnya, lalu membawa makanan minuman,
untuk orang yang selalu menghina Rasulullah. Di zaman Masih Maud pun ada orang yang selalu menghina-hina hajat Masih Maud salam, terus-terusan siang malam menghina Rasulullah, lalu siang malam menghina hajat Masih Maud salam, menghina hajat Masih Maud salam, lalu apa oleh hajat Masih Maud salam? Setelah dia lapar dikasih susu, setiap dia lapar dikasih makan. Akhirnya lama-lama kok yang menghina ini tambah baik sama saya. Setelah dihina akhirnya mereka itu diberi kebaikan oleh hajat Masih Maud salam dan akhirnya beat. Nah, oleh sebab itu galian sungkar unonggo doa. Apabila kita dicaci maki orang, kita harus mendoakan. Itu pun kebaikan. Nah, inilah janji orang yang beat dengan hati yang jujur bahwa dia tidak akan menyakiti makhluk Allah SWT dengan kaum muslimin pada khususnya, karena dorongan hawa nafsu. Walaupun ada nafsu besar saya ini, wah nafsu kita udah naik pitam lah, tetap kita harus jangan menyakiti orang lain, karena kita orang jemaat yang sudah berjanji tidak akan menyakiti orang lain. Kelima, dalam janji biat ini dia akan tetap setia terhadap Allah Ta'ala, baik dalam keadaan susah ataupun senang, duka atau suka, nikmat ataupun musibah. Dia akan rela atas apapun keputusan Allah Ta'ala dan senantiasa akan bersedia menerima segala kehinaan dan penderitaan di jalannya. Ia tidak akan berpaling dari Allah Ta'ala ketika ditempa suatu musibah, bahkan akan terus melangkah maju. Seperti sekarang sedang ada musibah, kita tidak pernah meninggalkan sholat, kita tidak pernah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh SWT. Kita terus berbuat amal baik untuk kebaikan masyarakat maupun untuk kita sendiri. Baik, para pemirsa yang budiman, 5 butir syarat baiat telah disajikan oleh Bapak Mubalik Wilayah tadi. Kita cukupkan dulu sampai di sini. 5 syarat berikutnya yang ke-6 sampai dengan 10 kita akan bahas di episode berikutnya. Baik, supaya berkah dan ridho Allah Ta'ala menyertai kita, acara ini kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Maulana Asep Sirudin. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Dan tentunya setiap permasalahan yang menimpa kita semua, Allah Ta'ala memberikan jalan keluar, memberikan kemudahan. Dan tentunya kita senantiasa terus maju berkhidmat di dalam jemaat ini. Kita berdoa, doa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik pemirsa, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.